Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama podcast Koni Jawara bareng Danis, didampingi Bro Harun, Bro Ugi, Bro Hendra dan Bro Randi. Dalam kesempatan video kali ini saya bersama narasumber Ketua Pengcap Judo Kabupaten Subang dengan Pak Pudin dan Bendahara Pengcap Judo dengan siapa Pak? Pak Edi Badrisen. Ya? Edi Badrisen. Pak Edi Badrisen. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik-baik ya? Iya. Kelihatannya seger-seger. Jadi optimis ya menghadapi Porprov ya cabang olahraga judo ya? Optimis ya. Iya. Baik pemirsa, saya akan mengeksplor Pak Aib sebagai Ketua Pengcap cabang olahraga judo. Nah, cabang olahraga judo ini sebagai tuan rumah karena dipertandingkan di Kabupaten Subang, tepatnya di belakang Hotel Nalendra ya. Nah, saya akan mau tanya ke Pak Aib, gimana sih Pak Aib kesiapan cabang olahraga judo dalam menghadapi Porprov ini? Alhamdulillah Pak Danis dan rekan semuanya. Kebetulan hari ini ada luang waktu untuk wawancara dan saya juga bawa langsung nih bendahara supaya yakin bahwa judo ini menjadi salah satu unggulan untuk meraih emas gitu ya. Persiapan kami di judo ini dengan asalnya 19 atlet ya, sekarang tinggal 17 karena ada beberapa atlet, yaitu 2 orang atlet masuk ke Sambo. Iya. Nah, persiapan kami itu dari 2020 pertengahan sudah itu program latihan reguler biasa. Reguler dilaksanakan ya langsung ya. Tidak ada Porprov juga, kami selalu rutin ada kegiatan pembinaan, apalagi dengan jadwal atau agenda Porprov di Subang, bahkan judo ini salah satu cabang yang dipertandingkan dan jadi tuan rumah. Nah, itu dia. Nah, agenda kami mempersiapkan itu, pertama latihan rutin biasa pembinaan, kemudian ada ikut semacam tryout, yaitu ikut ke Porda, kemudian ke Jurda ikut dan sampai ke Jurnas. Di Kejurda itu kejuaraan daerah itu alhamdulillah dapat 3 emas. Alhamdulillah. 3 perunggu dan 4 perak. Dari hasil Kejurda itu hasil Kejurda. Dari Kejurda itu ada yang ditarik ke Kejurnas. Jadi ikut seleknas dulu. Langsung masuk. Itu sekitar 2021 bulan Maret kalau salah bulan Maret. Nah, 2021 bulan Maret seleksi, kemudian masuk ke sana. Alhamdulillah dapat 1 emas dan 2 perak. Tingkat nasional ini ya. Tingkat nasional. Ini benar. 1 emas, 2 perak. Ini alhamdulillah di tingkat nasional untuk judo. Yang 3 itu berasal dari Subang. Nah, ini itu satu potensi dan sebagai modal dasar kita ya untuk kegiatan sekarang Porprov, untuk Porprov khususnya di judo ini. Dan di akhir sebelum pertandingan judo itu di bulan kemarin Oktober ini kami dengan pengurus yang lain termasuk di pelatih, jajaran pelatih, asisten pelatih dan atlet itu mengadakan TC khusus untuk Porprov saja gitu ya. Di Karawang. TC di Karawang ya. TC di Karawang sebanyak atau selama 14 hari. 14 hari. Alhamdulillah sudah selesai 14 hari. Nah, hari kemarin tanggal 1 teman-teman yang atlet itu sudah ada di Subang. Kami menyiapkan tempat di sekitar Narendra. Itu selama tanggal 1, 2, 3, 4 lah. Kami siapkan di sana dalam rangka persiapan situasi, kemudian di cuaca dan sebagainya lah. Dalam rangka persiapan di hari H-nya tanggal 5. Tanggal 5 November sampai tanggal 9 November. Betul. Dengan kekuatan 17 atlet. Dan 3 orang pelatih gitu. Nah, saya mau tanya lagi ke Pak Aib. Pak Aib kan sebagai ketua Pengcap pengurus sejak
kapan Pak Ip menjabat sebagai Ketua Pengcap? 2020. Nah, 2020 otomatis kan memiliki beban di pundaknya yang sangat luar biasa ya, apalagi begitu dihadapkan dengan agenda Porprov Subang sebagai tuan rumah dan kebetulan cabang olahraga judo juga dipertandingkannya di Subang. Betul. Nah, ini bagaimana Pak Ip mengkoordinasikan seluruh kekuatan pengurus khususnya ya, pengurus judo. Nah, seperti apa sih komunikasinya atau koordinasinya gitu kan? Ya. Yang pertama karena di pengurus ini ada berbagai latar belakang. Yang pertama komunikasi jalan itu dibangun komunikasi secara langsung maupun melalui WA, melalui telepon. Itu selalu ada komunikasi. Yang kedua ada strategi keterbukaan. Ini yang harus dijunjung dan kami pertahankan keterbukaan ini. Terutama wasit dan atlet ini betul-betul harus dinomorsatukan. Kalau kami pengurus itu sebagai mediasi aja, mediasi. Tapi yang akan terjun di lapangan itu adalah atlet. Ya. Atas arahan pelatih itu. Kepengurusan merupakan salah satu sumber soliditas, sumber contoh keteladanan bahwa kita terbuka, rukun, hingga terjadilah soliditas, maka sangat mudah mengomunikasikan pihak pengurus dengan pelatih maupun dengan atlet. Nah, saya ke bendahara nih mau tanya dikit. Ada bendaharanya, ada bendaharanya. Seperti yang dikemukakan oleh Ketua Pengcap nih. Betul. Komunikasi, keterbukaan. Betul. Nah, kan bagaimana kalau kata bahasa Sunda saikatan sabegetan sapadati. Bagaimana cara membina pelatih dan atlet sehingga saatnya cabang olahraga judo benar-benar bisa mempersembahkan medali emas untuk kontingen Kabupaten Subang. Nah, Bapak sendiri memandangnya sebagai bendahara seperti apa nih terkait soliditas di kepengurusan? Ya, terima kasih ya. Seperti yang tadi oleh Ketua diungkapkan, memang kita menjalin komunikasi intens, kita ya komunikasi dengan pelatih terutama. Ya. Jadi kita mengedepankan yang menjadi kebutuhan mereka, baik pelatih ataupun atlet. Dan selama ini kita, terutama saya sebagai pemegang keuangan, memanage uang itu, kita mendahulukan pertama untuk atlet, pelatih, dan juga melengkapi sarana-sarana yang dibutuhkan. Sehingga ketika mereka berlatih atau mengadakan latihan, dimanapun tidak terkendala dengan sarpras. Nah, itu ya. Jadi sarana itu merupakan faktor pendukung utama untuk mereka berlatih gitu. Dan kita berlatih kan di Bandung dan juga di Subang di sini. Oh, latihannya itu ya? Betul. Di Bandung dan di Subang. Ya itu. Nah, ini kan sebagai bendahara ini kan nggak main-main apa yang diungkapkan Bapak barusan kan kebutuhan, sarana prasarana, makan, vitamin, suplemen. Nah, ini kan menjadi masalah nih, sumber-sumber keuangannya kan mungkin terbatas atau seperti apa. Nah, ini tapi semua bisa ke tackle atau seperti apa menurut Pak Edi Segi sebagai seorang bendahara? Iya, makasih. Memang terus terang aja, pertama kita memanfaatkan dana yang tersedia. Gitu. Kemudian ada hal-hal lain sebelum dana itu muncul gitu atau datang, kita sementara ada dana talang, Pak. Baik ketua lah ya. Betul, antar ketua. Bisa-bisanya bendahara ya. Makanya pas oleh Pak Edi ditunjuk sebagai bendahara. Yang penting mereka justru terlayani dengan baik. Itu dia benar-benar. Jadi mereka jangan sampai berpikir untuk melakukan sesuatu kan terkenal dengan dana itu. Kita akan cover itu semua. Saya dengan ketua, dengan sekretaris kita bagian meramu supaya mereka tidak berpikir yang lain-lain. Mereka fokus ke latihan untuk menuju prestasi yang kita inginkan di Porprov ini. Dan kebetulan kita ini adalah tuan rumah. Saya terus terang aja amat sangat optimis, Pak, bahwa atlet kita ini sudah bisa menyesuaikan dengan cuaca Subang dan insya Allah kita akan menjadi juara. Amin. Pak Edi tadi kan bendahara udah luar biasa kan, optimis soal keterlambatan penganggaran dan sebagainya kan bendahara udah ready nih untuk bantu-bantu rembes gitu kan. Nah, Pak Edi sendiri memandangnya seperti apa nih target raihan medali emas untuk cabang olahraga judo itu berapa targetnya?
Untuk target dengan dasar, Ya. kami punya dasar pertimbangan kemudian potensi, Ya. yaitu di Kejurda tadi sudah dapat 3 emas. Benar. Kejurda itu mewakili provinsi lah, 3 provinsi. Betul. Kemudian masuk ke Kejurnas, itu 1 emas, 2 perak gitu. Ini kan potensi. Iya. Sehingga kalau saya sekarang membuat satu target ya. Emas itu ada dasar. Satu, saya targetkan 2 emas ditambah yang tadi dapat emas yang tadi dengan perunggu di Kejurnas. Jadi kami menargetkan untuk judo itu 5 emas. Ini target kami 5 emas dan bukan hanya bicara. Betul. Jadi ada ukuran, ada parameternya ya. Ada parameter. Ilmiah nih kajiannya sembarangan. Karena di Kejurda sudah punya emas. Itu dia, benar. Emas 2, perak 3. Benar. Nah, yang emas otomatis di Kejurnas kan dapat 1 emas, betul, perak 2. Artinya kalau misalnya yang di Kejurda, kita kan ini levelnya provinsi. Di Kejurda dapat emas 2. Tadi kan 3 ya. Terus 2 perak. Itu yang perak ini kan kita genjot terus dengan TSC dan lainnya, bimbingan bisa jadi emas 5. Benar. Dia relevansinya itu ya. Iya. Sampai tadi dikatakan Pak Bendahara, saya ucapkan terima kasih ke Bendahara ini, bukan main-main ini Bendahara. Karena di Kejurda dan Kejurnas 100% dibiayai oleh cabur. Benar. Nah, punya betul pengalaman kan, ya. kita ada ya. Udah masalah tarik anggaran gitu ya. Yang penting kita ada anggaran itu kita gunakan dari mana sumbernya. Yang penting tidak mengikat dan sah gitu ya. Kemudian untuk bangsa Indonesia khususnya Kabupaten Subang, kami ingin mempersembahkan dengan 5 emas di judo. Mudah-mudahan Allah mengabulkan ya doanya dari masyarakat Kabupaten Subang untuk cabang olahraga judo. Mudah-mudahan raihan target 5 medali emas dapat kita raih. Amin. Tercapai. Nah, untuk ini Pak Ep kan sebagai ketua Pengcat kan bisa melihat kan penerawan pada saat pelatih memberikan arahan kepada atlet, begitupun atlet saat menerima arahan dan bimbingan dari pelatih. Ini udah sejauh mana sih antara korelasi seorang pelatih dengan atletnya seperti apa? Secara teknis misalkan atau latihan fisiknya seperti apa sih? Kalau saya lihat itu pelatih yang senior itu Pak Mul. Pak Mul itu luar biasa, selain dia pelatih juga dia seorang bapak untuk atletnya. Karena mengayomi seorang atlet itu lebih dari sebagai pelatih, dia itu sebagai ayah gitu ya. Benar. Kemudian ketika dia di pertandingan itu ya atau di arena latihan itu dia betul-betul disiplinnya. Kalau misal targetnya harus 30 sit up misalnya atau bantingan, dia tidak boleh kurang. Terus, tetapi setelah di luar itu mengayominya lebih dari seperti ayah aja. Jadi ada yang antara pelatih dan atlet chemistry-nya itu yang luar biasa. Kalau perlu dipijit gitu. Benar. Ini luar biasa. Benar ya, peran seorang ayah ini benar-benar menciptakan suatu atmosfer komunikasi yang nggak ada jarak gitu ya. Jadi kan si atlet itu merasa ada yang melindungi benar-benar tampil seorang ayah ya juga sebagai seorang pelatih. Luar biasa benar. Ini dalam 1 minggu berapa kali latihan? Dalam 1 kali latihan ini berapa jam sih kalau di judo? Kalau judo itu yang rutinnya itu 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali. 1 kali latihannya itu antara 3 jaman lah. 3 jaman. 3 jam. Itu ada pemanasan dulu, lari. Latihan fisik dulu ya. Iya. Kemudian ada latihan secara umumnya. Nah, 1 jam. 1 jamnya lagi khusus untuk masing-masing strateginya. Termasuk tiap kelas-kelasnya. Nah, itu ada kekhususan untuk yang 1 jamnya itu. Ini bisa pagi-pagi, bisa sore juga gitu. Jadi artinya apa yang barusan Pak ceritakan terkait dengan sosok seorang pelatih berperan mendidik, membimbing, mengayomi kepada atletnya, melihat secara langsung baik latihan fisiknya, latihan mental, latihan strategi. Nah ini kan dikontrol ya, dilihat langsung.
Nah, artinya apakah semua yang Pak Aep lihat sudah memenuhi ekspektasi belum? Sementara ini alhamdulillah sudah masuklah ke yang ingin ditargetkan, diharapkan. Alhamdulillah. Dengan persiapan yang mantap lah kalau menurut istilah pandangan dari TC aja yang sedang itu mereka betul-betul disiplin. Mereka kalau hadir atlet itu hadir semua, jadi kelihatan disiplinnya. Disiplinnya ya, disiplin latihannya. Iya. Jadi kalau dari bidang persiapan, termasuk pelatihan, pembinaan dan sebagainya, ini sudah maksimal. Tinggal nanti kita doakan di hari H-nya anak-anak diberi kesehatan, kebugaran, termasuk suasana yang betul-betul mendukung. Sehingga bisa menjadi juara. Itu. Baik. Dan perlu diketahui oleh Pak Aep sebagai Ketua Pengcap cabang olahraga judo bahwa kita itu sebagai tuan rumah Kabupaten Subang memiliki tujuan sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, sukses administrasi dan sukses ekonomi. Ini yang diharapkan oleh Ketua Umum KONI Kabupaten Subang. Nah, barangkali untuk closing statementnya dari Pak Aep dulu. Terima kasih Pak Danis. Ini di akhir wawancara kita ini saya Ketua Pengcap Judo. Satu, mengharapkan kerjasama dan satu koordinasi semua pihak, para pihak. Bil khusus saya ucapkan terima kasih kepada pengurus judo, ada bendahara, ada sekretaris dan yang lainnya, ini sangat mendukung. Kemudian di tatanan pelatih, asisten pelatih, dan para atlet, semangat terus. Anda adalah satu harapan untuk rakyat Subang, pemerintah Subang, dan pengurus cabang judo di Kabupaten Subang. Anda yang akan menunjukkan prestasi untuk Subang. Terima kasih. Enggak, Pak. Terus terang ya, kita nih bukan beban tantangan nih bagi masyarakat Subang ya. Judo menjadi tuan rumah di sini, dan ini kita ingin membuktikan kepada rakyat Subang bahwa judo itu harus juara. Untuk itu ya saya berharap dukungan masyarakat Subang ya untuk judo khususnya yang nanti akan bertanding mulai tanggal 5 di Nalendra, betul-betul mudah-mudahan lancar dan sukses untuk meraih apa yang diinginkan oleh kita rakyat Subang, juara. Terima kasih. Terima kasih Pak Aep, terima kasih Pak Edi atas kesediaannya bincang-bincang di podcast KONI Jawara. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan terkabulkan oleh Allah. Amin. Pemirsa podcast KONI Jawara dimanapun Anda berada, demikian saya bincang-bincang dengan Ketua Pengcap Judo Kabupaten Subang juga dengan bendaharanya. Beliau memaparkan dari mulai kesiapan tim skuad cabang olahraga judo, baik dari segi latihan, baik dari segi kesehatan, suplemen, vitamin, begitupun disiplin latihan. Maka Pak Aep dan jajarannya ingin mempersembahkan target raihan 4 medali emas untuk kontingen Kabupaten Subang. Mudah-mudahan doa dari masyarakat Kabupaten Subang agar raihan 4 medali emas dapat diraih oleh cabang olahraga judo. Maka untuk itu seluruh pemirsa, masyarakat warga Kabupaten Subang untuk berbondong-bondong melihat dan menyaksikan secara langsung pertandingan judo di Nalendra pada tanggal 5 November sampai tanggal 9 November. Atas perhatiannya kami aturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua telah kita siapkan.